Ya, laporan. Lapor, Taruna Dewasa Bagus Tias Alfisyar, Prodi D4 Teknik Pesawat Udara Angkatan ke-13. Siap, sidang tugas akhir. Lanjutkan. Lanjutkan. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan pembukaan sidang tugas akhir. Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan 8 tahun 2022, Saudara Taruna Bagus Tias AS Bagus Tias Alfisyar, peserta Diklat Program Studi Diploma 4 Teknik Pesawat Udara Angkatan ke-13 dengan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Sistem Propulsi Unmanned Aerial Vehicle UAV Fixed Wing bertenaga Vertical Axis Turbine VAWT Generator di hadapan Dewan Penguji Sidang Tugas Akhir yang terdiri dari Wiragautama sebagai Ketua, Iwan Engkus sebagai Sekretaris, dan Lilis ST sebagai anggota. Sebelum sidang dimulai, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap. Apakah saudara siap untuk sidang tugas akhir sore ini? Siap. Bila mana demikian, saudara diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas akhir saudara. Silahkan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Desain Sistem Propulsi Unmanned Aerial Vehicle bertenaga Vertical Axis Wind Turbine Generator. Baik, dalam pembahasan kali ini ada 3 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan. UAV fixed wing merupakan pesawat nirawak yang memiliki bentuk sayap tetap sehingga dapat terbang dengan adanya daya angkat melalui pergerakan udara pada sayap. Biasa digunakan untuk melakukan pemetaan pada suatu wilayah karena dapat memuat muatan yang lebih besar dan memiliki waktu terbang yang lebih lama sehingga daya jajah lebih luas dibandingkan rotary wing, menurut Hermawan dan Mulyadi pada tahun 2019. Menurut Skander et al., permasalahan utama daripada pengoperasian UAV adalah konsumsi daya yang membatasi waktu operasi UAV. Baterai yang digunakan pada UAV mempunyai kapasitas yang terbatas dan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan radiasi elektromagnetik sangat dibutuhkan. Menurut Ridwan dan Alvindo 2019 melakukan penelitian dengan menambahkan solar panel daripada kedua sayap UAV yang berguna sebagai sistem pengisian daya ketika terbang. Hasilnya UAV menghasilkan daya 15,14 watt yang menambah waktu terbang sebanyak 2 menit dengan total waktu terbang sebanyak mencapai 15 menit. Selanjutnya, sistem propulsi yang optimal dapat menunjang misi terbang dikarenakan performa, daya tahan, dan waktu terbang sangat dipengaruhi oleh sistem propulsi pada UAV tersebut. Sistem propulsi mencakup sebesar 60% daripada keseluruhan bobot. Karena itu perancangan daripada sistem propulsi sangat dibutuhkan menurut Gur dan Rosen pada tahun 2009. Selanjutnya adalah komponen utama daripada sistem propulsi itu ada baterai, electronic speed controller, dan brushless motor. Pengaruh ketiga komponen tersebut pada UAV jauh lebih signifikan menurut Gur dan Rosen. Selanjutnya, rancangan sistem propulsi juga sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi berat daripada UAV tersebut. Penelitian state of the art daripada penelitian ini adalah penelitian Kurnianto pada tahun 2018 yang melakukan penelitian untuk memilih sistem propulsi pada UAV Militus dengan melakukan analisa aliran fluida dan perhitungan massa total rancangan sebagai referensi static thrust yang harus diatasi brushless motor. Kesimpulannya bahwa hasil dari perhitungan dapat memberikan gaya dorong sesuai untuk UAV terbang. Selanjutnya ada penelitian dari Ananda Raffi pada tahun 2020
Ia melakukan penelitian dengan membandingkan 2 jenis brushless motor dan 5 jenis propeller dengan menggunakan timbangan untuk mengukur static thrust untuk misi terbang pesawat XUV Mini Talent. Kesimpulannya adalah perbedaan dari ukuran propeller sangat menentukan besarnya gaya thrust yang dihasilkan dari brushless motor. Pada tugas akhir ini penulis mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama adalah konsumsi daya yang membatasi waktu terbang UAV, lalu pengaruh performa aerodinamik terhadap operasi UAV, pengaruh sistem propulsi terhadap performa operasi UAV, analisis struktur yang sesuai untuk UAV, dan pengaruh komponen pengisian daya VAWT terhadap waktu terbang UAV. Dalam batasan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana menganalisis dan menentukan sistem propulsi yang optimal untuk unmanned aerial vehicle atau UAV fixed wing bertenaga vertical axis wind turbine (VAWT) generator. Lalu permasalahan masalahnya adalah bagaimana menganalisis kebutuhan thrust yang sesuai untuk UAV fixed wing bertenaga VAWT. Lalu bagaimana menganalisis brushless motor yang sesuai standar produk yang ada di pasaran untuk menganalisis daya dorong kontras daripada UAV fixed wing. Selanjutnya adalah bagaimana menganalisis ukuran propeller, lalu ada menganalisis jenis dan kapasitas baterai sebagai sumber listrik untuk UAV. Lalu selanjutnya adalah bagaimana menentukan sistem propulsi yang optimal untuk UAV fixed wing bertenaga vertical axis wind turbine. Tujuannya adalah dapat menentukan kebutuhan thrust yang sesuai untuk UAV fixed wing bertenaga VAWT dan dapat menentukan daya brushless motor yang sesuai agar bisa memberikan gaya dorong atau thrust yang dapat menghasilkan gaya lift untuk menaruhkan UAV fixed wing. Selanjutnya dapat menentukan propeller dan dapat menentukan jenis kapasitas baterai dan dapat menentukan sistem propulsi yang optimal bagi UAV fixed wing. Manfaatnya merancang sistem propulsi untuk memberikan gaya dorong atau thrust yang bisa menghasilkan daya lift untuk UAV fixed wing bertenaga VAWT. Selanjutnya, jawaban pustaka pada penelitian kali ini. Unmanned aerial vehicle atau UAV merupakan pesawat tanpa awak yang beroperasi selayaknya pesawat pada umumnya. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fixed wing dan multirotor. Fixed wing mempunyai prinsip seperti pesawat pada umumnya atau general aircraft, yaitu menggunakan kendali primer atau primary flight control yang terdiri dari elevator, aileron, dan rudder. Multirotor yang dapat melakukan take off dan landing secara vertikal layaknya helikopter. Lalu selanjutnya ada sistem propulsi. Sistem propulsi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada electronic ada baterai, electronic speed control atau ESC, brushless motor, dan rotor atau yang di sini adalah propeller. Selanjutnya adalah baterai. Baterai merupakan peralatan elektrokimia yang mengubah bahan kimia menjadi tenaga listrik. Berikut merupakan tipe baterai sesuai tipe dari baterai tersebut. Selanjutnya adalah baterai lithium. Tegangan pada baterai dilambangkan pada S, di mana satu sel pada baterai lithium menghasilkan tegangan 3,6 volt. Kapasitas baterai dilambangkan dengan mAh. Lalu discharge rate dilambangkan dengan C, di mana semakin tinggi discharge rate jadi semakin baik baterai tersebut menurut Bestawi dan Seven pada tahun 2022. Berikut merupakan wujud baterai dari lithium. Selanjutnya adalah rumus untuk perhitungan dari baterai lithium seperti pada layar berikut. Lalu ada electronic speed controller yang merupakan pengontrol kecepatan yang menghubungkan antara baterai dan motor. Gunanya untuk mengendalikan output daya dan kecepatan rotasi motor sebagai respon terhadap perintah throttle operator atau pilot menurut Quartes et al. Pada tahun 2019. ESC dipilih berdasarkan peringkat ampere. Berikut adalah perhitungan ESC rating, yang mana ESC rating 1,2 sampai 1,5 dikali max current daripada brushless motor tersebut. Brushless motor adalah motor dengan magnet AC permanen dengan ESC yang digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi AC. Terbagi menjadi dalam 2 bentuk, yaitu inrunner dan outrunner. Berikut adalah struktur inrunner dan outrunner.
Brushless motor dinilai berdasarkan nilai KV atau disebut constant voltage. Hal ini berpengaruh terhadap pemilihan propeller daripada UAV tersebut. Besaran nilai KV berpengaruh terhadap jumlah putaran persatuan motor yang dihasilkan oleh brushless motor. Berikut merupakan persamaan untuk mengetahui RPM daripada suatu motor tersebut. Untuk menguasai mechanical power ada di bawahnya. Lalu untuk menguasai electrical power, motor efisiensi, dan propeller. Propeller berasal dari dua kata bahasa Latin pro dan peller, yang berarti di depan dan yang berarti untuk menggerakkan. Pergerakan propeller di udara terdiri atas kecepatan sudut atau omega dan kecepatan aksial. Respon aerodinamik daripada bilah propeller memberikan gaya dorong atau T ke depan sepanjang sumbu rotasi dan torsi atau Q. Gaya dorong dan torsi propeller dapat dinyatakan sebagai fungsi dan kecepatan aksial, kecepatan putaran atau N dalam satuan waktu, dan diameter. Berikut adalah persamaan yang ada dalam propeller, yaitu menentukan advance diameter ratio dan menentukan koefisien thrust dan koefisien power daripada propeller tersebut. Selanjutnya metodologi penelitian pada tugas akhir ini. Yang pertama adalah menggunakan research and development. Menurut Saputro pada tahun 2017, metode research and development terbagi dalam 3 langkah utama, yaitu pendahuluan, pengembangan dan perancangan, lalu pengujian. Yang pertama ada tahap studi literatur. Yang pertama adalah mengumpulkan dasar teori gunanya agar penulis mengetahui dan cara merancang sistem propulsi daripada UAV bertenaga vertikal aksis wind turbine. Selanjutnya tahap perancangan. Yang pertama adalah menentukan berat kepala UAV, lalu merancang sistem propulsi dengan tahapan analisa kebutuhan gaya thrust UAV berdasarkan berat total UAV, koefisien lift, dan koefisien drag. Lalu menentukan propeller dari produk aftermarket dengan mengacu pada besaran thrust coefficient dan power coefficient. Selanjutnya pembahasan pada tugas akhir ini. Yang pertama menentukan berat total daripada UAV tersebut. Waktu 3 menit sisanya. Yang pertama menghitung berat total UAV dengan cara menghitung berat airframe dengan ditambahkan berat payload, yaitu dengan hasil 2577. Selanjutnya menentukan thrust, melakukan kebutuhan thrust berdasarkan berat total dan besaran lift coefficient dan drag coefficient. Berikut adalah hasilnya. Dan berikut adalah perhitungan pada saat angle of attack pada 0 derajat, lalu perhitungan pada angle of attack 15 derajat. Selanjutnya menentukan propeller. Propeller mengacu kebutuhan thrust sebesar 33,499 Newton. Lalu dicari di UAC Propeller Database oleh Dasher et al., di mana persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil daripada analisis propeller yang akan digunakan, perbandingan propeller yang akan digunakan. Berdasarkan analisis perhitungan, propeller yang digunakan adalah efisi 16x12 dengan hasil perhitungan sebesar 41,039 Newton yang dapat memiliki keberuntungan sebesar 33,499 Newton. Selanjutnya adalah menentukan koefisien power dengan hasil 1500,26 watt. Selanjutnya adalah menentukan brushless motor. Digunakan software untuk menentukan rekomendasi daripada brushless motor dengan cara memasukkan propeller diameter. Lalu selanjutnya dihasil dengan hasil yang ditunjukkan besaran KV dan besaran KV dan ini adalah brushless motor yang digunakan. Di sini ditunjukkan bahwa total maksimum thrust yang dihasilkan oleh kombinasi brushless motor dan propeller sebesar 3.658 gram atau 35,880
5,8849 Newton. Nah, ini adalah penentuan baterai, yang mana hasil dari penentuan baterai adalah 12 menit waktu terbang. Tadi ada menentukan IASI berdasarkan IASI rating. Siap, sekian untuk pemaparan tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk review tulisan dan penelitian Anda ini agar sesuai dengan kaidah penulisan yang menjadi standar di PPJUR. Sebelum saya mulai, saya mau tanya pada penguji dan pembimbing sekaligus, apakah Mbak Lilis, apakah pembimbingannya lancar? Lancar. Berapa lama? Dari bulan Mei. Sudah lama ya. Oke. Ini nggak ada masalah dan bisa mengikuti ya. Artinya kalau seperti itu, prosesnya sudah bagus, hasilnya kita tinggal konfirmasi aja ya. Baik, karena Ibu Lilis ini adalah pembimbing dan penguji, maka kita lakukan sesi tanya jawab pada penguji atau sekretaris sidang lebih dahulu. Silakan Mas Andrew. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ada beberapa yang akan dikonfirmasi. Yang pertama, ini typo dibenerin nanti ya, sudah jelas. Kayak daftar isi itu error bookmark semua ya. Kemudian daftar gambar, daftar tabel, itu error semua. Yang pertama. Kemudian spasi ya, kemudian halaman baru nih kayak bab 3 ya, itu harusnya halaman baru ya sebelum di enter, itu juga nanti dikoreksi. Kemudian selanjutnya ini kan pakai research and development ya, penyaji tadi jabarkan bahwa ada studi pendahuluan. Itu apa yang kamu lakukan di studi pendahuluan? Siap izin Mas, dari studi pendahuluan tersebut saya mencari jurnal di internet dan mencari penelitian yang serupa Mas, daripada tugas akhir saya ini. Oke, nanti dijelaskan ya studi pendahuluannya apa yang kamu kerjakan ya. Kemudian pengembangan dan perancangan apa? Enggak, di sini di bab 3 nih. Ini kan hanya ini aja, pendahuluan, pengembangan, pengujian selesai. Ya, tapi apa yang kamu lakukan itu nggak ada di situ. Izin Mas, di setelah diagram alir. Diagram alir itu bab berapa? Oke, kapan perancangan sebelum beratur ya. Kemudian, nah kalau nggak ada pengujian tuh tetap R&D bukan ya? Saya nggak paham sih itu. Kalau nggak ada pengujian, kalau satu metodologi kan ini kan harusnya menyeluruh ya, ketiganya kan dilaksanakan kan. Kalau ini belum ada pengujiannya seperti apa? Nanti coba dicek di apa namanya panduan penulisan dan kaidah-kaidahnya ya. Itu kemudian ke diagram alir coba sekalian, coba diagram alir. Nah, pertanyaannya ini kriterianya seperti apa ya untuk penentuan motor, penentuan baterai, penentuan ESC ya. Izin Mas, untuk penentuan motor itu dari awalnya dilakukan penentuan propeller dulu Mas, dari database Profesor Selig dari IUC Mas. Selanjutnya setelah propellernya itu sesuai dengan kebutuhan thrust yang sudah dihitung sebelumnya, lalu langsung dilakukan penentuan dari basis motor dengan ini Mas, ada software daripada di internet Mas. Nah, itu kriterianya seperti apa? Dijabarkan nggak? Kriteria motor yang berhasil itu seperti apa? Kriteria baterai yang berhasil itu seperti apa? Kriteria ini kan apakah ini nanti jadi apa namanya ya?
setelah ketupat lagi ini ya bisa gagal atau ini sudah pasti benar gitu penentuan motor ini berhasil atau enggak, penentuan baterai atau memang ini ya langsung ditentukan aja gitu kalau menurut diagram Halir ini. Menurut menurut diagram Halir ini, menurut penelitian saya itu langsung ditentukan Mas. Jadi ntar ini nanti di softwarenya ada rekomendasi daripada brasis motor yang cocok untuk propeller ini. Kalau langsung dari aplikasi. Siap, Jadi Mas. tugas kamu apa nih sebenarnya? Siap menentukan trustnya Mas. Daripada menentukan trust, estimasi trust dan komponen-komponen. Menentukan trust otomatis semua udah ketemu.